Nah, ini sudah bukan lelucon lagi, tapi benar-benar kisah detektif mata-mata di mana Rusia mungkin terlibat. Pada Sabtu malam, Lindsey Graham, pelobi utama Ukraina di Senat Kongres AS Serikat, meninggal dunia setelah baru saja kembali dari Kiev sehari sebelumnya. Dan pada hari Minggu, terungkap bahwa Mitch McConnell, satu lagi senator dari Partai Republik yang selama bertahun-tahun mendorong miliaran dolar bantuan untuk Ukraina, juga dirawat di rumah sakit. Dan tepat sebulan yang lalu, dia menuduh Pentagon melakukan sabotase terhadap pengiriman senjata ke Kiev. Dua orang kunci yang mendorong bantuan Amerika untuk Ukraina dalam 2 hari. Satu meninggal, satu lagi masuk rumah sakit. Dan internet langsung heboh. Tokoh berpengaruh MAGA, blogger dan sahabat dekat Donald Trump, Laura Loomer, mengingatkan kepada 2 juta pengikutnya bahwa penasihat Vladimir Putin, Alexander Dugin, tepat 4 bulan sebelum kematian Lindsey Graham, secara terbuka menuntut agar senator Amerika itu dilenyapkan. Iran seminggu sebelumnya juga menyerukan untuk membunuh Lindsey Graham. Dan inilah yang disebut kebetulan. Tentu saja kata itu saya beri tanda kutip. McConnell juga masuk rumah sakit. Di episode ini kita akan membahas 3 hal. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mitch McConnell? Bagaimana teori kejahatan lahir hanya dalam hitungan jam? Mengapa teori konspirasi itu terlihat begitu meyakinkan? Dan mengapa fakta-faktanya kemungkinan besar justru menunjukkan sebaliknya? Dan di akhir, yang paling penting, upaya Lindsey Graham terkait sanksi terhadap Rusia untungnya tidak mati bersamanya. Upaya itu menjadi lebih keras dan Moskwa masih akan merasakan pukulan Lindsey Graham. Nama saya Alexei Pichi dan mari kita bahas semua topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Saya akan sangat berterima kasih kalau Anda sendiri ikut berlangganan. Jadi, sekarang sedang berlangsung kisah detektif yang sesungguhnya di Washington. Segera setelah kematian Senator Lindsey Graham, tepat keesokan harinya, seorang pelobi Ukraina lainnya, Mitch McConnell, masuk rumah sakit. Belakangan diketahui, dia sudah beberapa minggu tidak muncul di tempat kerja, dan hal ini sendiri sudah menimbulkan berbagai rumor. Pada hari Minggu, sehari setelah kematian Lindsey Graham, dia membuat pernyataan publik. Berikut kutipannya. Dokter telah memastikan bahwa saya tidak mengalami patah tulang maupun gegar otak. Saya tidak mengalami serangan jantung ataupun stroke. Saya juga tidak memiliki tumor maupun pendarahan. Namun, saya sempat kehilangan kesadaran untuk waktu singkat dan dibawa ke rumah sakit. Kedengarannya sama anehnya seperti cerita tentang Lindsey Graham. Sepertinya sehat, sepertinya tidak ada keluhan, tapi entah kenapa dia pingsan dan nyaris meninggal. Sekarang, Mitch McConnell berada di pusat rehabilitasi. Dia belum bisa kembali ke ruang sidang Senat untuk memberikan suara, tapi menurut pengakuannya, dia tetap bekerja keras pada agenda legislatif. Bersamaan dengan pernyataannya, Mitch McConnell juga merilis foto bersama istrinya dan memegang koran Washington Post yang terbuka pada bagian olahraga edisi Minggu. Ini adalah trik klasik, semacam bukti tanggal pengambilan gambar. Seolah-olah berkata, lihat, saya masih hidup, ini diambil hari ini, saya memegang koran edisi hari ini, dan sebagainya. Artinya, Mitch McConnell memahami tantangan yang ada. Desas-desus tentang dirinya sekarang akan bermunculan setelah kematian Lindsey Graham. Sepertinya, Mitch McConnell sudah berusia 84 tahun dan tidak ada yang aneh dari berita ini. Ya, kadang-kadang orang tua memang masuk rumah sakit. Tapi untuk memahami kenapa dirawatnya dia juga menjadi berita, kita harus tahu perannya. Mitch McConnell adalah mantan pemimpin Partai Republik di Senat. Orang yang selama masa kepresidenan Joe Biden mendorong pengucuran miliaran dolar untuk Ukraina, bahkan menghadapi perlawanan Partai Republiknya sendiri. Sekarang dia memimpin subkomite alokasi anggaran untuk pertahanan. Dan disinilah muncul keraguan bahkan di dalam pemerintahan Presiden Amerika sendiri. Langkah besar terakhir Mitch McConnell sangat merepotkan bagi pemerintahan. Pada akhir April, Mitch McConnell menerbitkan kolom di Washington Post di mana dia menuduh Pentagon melakukan sabotase. Saat itu dia menyatakan, 400 juta dolar yang telah disetujui Kongres untuk pembelian senjata Amerika bagi Kiev hanya mengendap di Pentagon. Uangnya sudah dicadangkan. Namun, Kementerian Pertahanan menolak menjelaskan mengapa dana tersebut belum disalurkan. Artinya, dia sebenarnya melontarkan tuduhan kepada Gedung Putih dan Pentagon. Berikut kutipan dari Mitch McConnell.
Keinginan Donald Trump untuk mengakhiri perang adalah tujuan yang mulia. Namun, harga perdamaian dan stabilitasnya juga penting. Pendekatan Pentagon, yaitu menunda pemberian dukungan kepada Ukraina, pada dasarnya adalah strategi yang sama yang diikuti oleh Presiden Joe Biden. Keraguan dalam memberikan bantuan yang diperlukan kepada Ukraina melemahkan kemampuannya untuk mempertahankan diri dari agresi dan merusak prospek negosiasi diplomatik. Jadi, kita berhadapan dengan seseorang yang secara terbuka menuduh pemerintahannya sendiri menahan bantuan untuk Ukraina. Lindsey Graham omong-omong, bahkan lebih agresif dan terus-menerus menyerukan bantuan untuk Ukraina. Tiba-tiba, satu orang meninggal, yang satu lagi di rumah sakit. Bahkan para pendukung gerakan MAGA pun tiba-tiba melihat adanya jejak Rusia dalam kisah Graham dan McConnell. Kenapa ini mengejutkan? Karena MAGA ya seringkali justru bersikap pro-Rusia. Mereka menyebarkan narasi-narasi Kremlin. Reaksi internet Amerika sangat cepat. Dan inilah Laura Loomer, seorang influencer MAGA dengan 2 juta pengikut yang bahkan akrab dengan Donald Trump yang pertama angkat bicara. Pada hari kematian Lindsey Graham, dia menulis postingan di media sosial X. Kutipan, Alexander Dugin, salah satu penasihat Vladimir Putin, baru-baru ini menyerukan untuk membunuh Senator Lindsey Graham. Dia mengatakan bahwa dunia akan menjadi lebih baik tanpa Graham. Kemarin, Lindsey Graham berada di Ukraina, bertemu dengan Zelensky, menyerukan sanksi baru terhadap Rusia, dan menjanjikan lebih banyak dukungan untuk Ukraina. Sehari kemudian, Lindsey Graham meninggal. Diperlukan penyelidikan. Di sini bisa dipahami bahwa Laura Loomer adalah salah satu tokoh Partai Republik yang selama perang besar-besaran Rusia melawan Ukraina benar-benar mempromosikan narasi-narasi Rusia. Tapi kemudian pada bulan Mei, dia mengirim editornya ke Ukraina. Dia melihat apa yang terjadi. Dia tiba tepat pada 2 hari ketika Rusia membombardir kota-kota Ukraina secara besar-besaran. Dia melihat semua itu dan, maaf, benar-benar terkejut. Dia sangat syok. Sejak saat itu, dia menyatakan bahwa dia mendukung Ukraina. Saya punya episode khusus tentang dia di kanal YouTube ini, jadi saya sarankan untuk berlangganan agar tidak ketinggalan berita seperti ini. Tapi Laura Loomer tidak berhenti di situ. Setelah itu, dia menulis. Perlu dicatat bahwa penasihat Putin, Alexander Dugin, tepat 4 bulan yang lalu menyerukan untuk benar-benar menghancurkan Lindsey Graham. Apakah Rusia baru saja membunuh seorang senator Amerika Serikat? Tanya Laura Loomer. Kemudian, Loomer kembali menulis kepada Gedung Putih, kutipan, apakah Graham diracuni oleh musuh asing di luar negeri atau setelah kembali ke Amerika Serikat? Apa yang dimaksud oleh stafnya dengan frasa penyakit singkat dan mendadak? Apakah itu racun? Nah, selanjutnya dia seperti menyatukan semua kepingan puzzle. Dan ini kutipan lagi dari Laura Loomer. Rusia baru saja mengirim delegasi ke pemakaman Khamenei di Teheran, di mana Korps Garda Revolusi Islam dan panitia pemakaman menyerukan untuk membunuh saya, Presiden Trump, dan Senator Graham. Ini bukan teori konspirasi. Kita perlu tahu apakah Senator Graham telah ditandai oleh Iran atau Rusia sebagai target untuk dilenyapkan. Diperlukan laporan toksikologi segera. Dan ini adalah poin yang sangat penting. Ingat ini dulu, kita akan kembali ke sini nanti. Dia tidak sendirian. Podcaster Clint Russell, yang juga seolah-olah seorang Republikan konservatif, menulis, Graham kemarin mengunjungi pabrik drone di Ukraina. Rusia meledakkan fasilitas itu hari ini. Dan malam ini diumumkan bahwa Graham meninggal karena diduga penyakit mendadak. Saya akan bilang bahwa Rusia telah menghabisi Lindsey Graham. Mantan produser Fox News, Kylie Jane Kramer, sudah memberi petunjuk tentang kemungkinan keterlibatan Iran. Nah, dan penulis konservatif Anthony Galli melangkah lebih jauh, bahkan paling jauh dari semuanya. Dia menuntut Trump untuk memulai, kutipannya, Operasi Lindsey Graham. Maksudnya operasi militer, tanggapan terhadap Iran dan Rusia jika mereka ternyata terlibat dalam kematian senator. Dia bilang, ayo kita serang saja Iran dan Rusia kalau ternyata mereka yang bertanggung jawab atas kematian Graham. Tapi, seperti yang dibilang, itu semua cuma pendapat para blogger. Ya, bisa dibilang ada saja yang membuat keributan. Tapi yang benar-benar memperkeruh suasana adalah Direktur FBI Kash Patel, yang mengumumkan, dan ini kutipannya, Biro Investigasi Federal membantu otoritas setempat dan telah menyediakan semua sumber daya yang diperlukan.
Artinya, Kash Patel mengisyaratkan bahwa FBI benar-benar sedang melakukan penyelidikan atas kematian Lindsey Graham. Tapi saya akan objektif. Ya, sekarang semua gambaran terlihat sangat jelas. Dugin, ideolog Kremlin, secara terbuka menuntut, seperti yang dia katakan, untuk menghancurkan Graham. Iran mengumumkan Graham sebagai target. Di pemakaman HMNI, terdengar seruan untuk membunuhnya. Pada 10 Juli, Lindsey Graham di Kiev mengumumkan bahwa dia telah menyepakati bersama Gedung Putih sanksi neraka terhadap Rusia. Ini adalah 500 bea impor dari negara-negara yang membeli minyak Rusia. Pada malam 11 Juli, dia ditemukan tewas. Pada 12 Juli, senator kedua yang juga mendukung bantuan untuk Ukraina masuk rumah sakit. Nah, jika kita mengurutkan fakta-fakta ini seperti itu, gambarnya jadi jelas dengan sendirinya. 2 pendukung Ukraina dalam 2 hari, 1 meninggal, 1 lagi di rumah sakit. Sekarang mari kita lihat situasi ini dengan kepala dingin. Tentang Lindsey Graham. Penyebab kematian sementara adalah pecahnya aorta. Ini adalah kondisi klasik yang sudah banyak dipelajari, sangat khas terjadi pada pria berusia di atas 70 tahun dengan hipertensi. Belum ada laporan otopsi yang menunjukkan tanda-tanda keracunan. Belum ada kesimpulan resmi tentang adanya tindak kejahatan. Tidak ada bukti keterlibatan Rusia, Iran, atau pihak lain manapun. Bahkan Senator Tim Scott pun berbicara tentang serangan jantung. Sepulang dari Ukraina, Graham mengeluh sakit dada. Artinya, gejalanya sudah ada sebelum kejadian mendadak apapun. Tapi, namun fakta bahwa Biro Investigasi Federal terlibat dalam cerita ini mendorong kita untuk berpikir bahwa kita memang belum mengetahui semua detailnya. Tentang Mitch McConnell, usianya 84 tahun. Saat kecil, dia pernah terkena polio. Dan akibatnya mulai dirasakan dalam beberapa tahun terakhir ini. Dia sudah beberapa kali jatuh, patah tulang, kehilangan kesadaran. Suatu kali tepat di konferensi pers, dia tiba-tiba terdiam. Dia benar-benar tidak mampu melanjutkan pidatonya. Dia hanya membeku. Tapi sekali lagi, ini adalah kebetulan yang terlalu aneh. Baik Graham maupun McConnell adalah pendukung kuat Ukraina di kalangan Partai Republik. Tapi mari kita jujur. Skeptisisme itu tidak sama dengan keyakinan. Kita bisa bersikap skeptis terhadap berbagai versi, tapi kita tidak bisa yakin bahwa versi-versi itu tidak benar. Laporan toksikologi atas kematian Lindsey Graham belum ada. Dan permintaan Laura Loomer untuk melakukan penelitian ini sendiri sebenarnya tidaklah absurd. Rusia memiliki sejarah terdokumentasi tentang kasus-kasus peracunan. Litvinenko, keluarga Skripal, Navalny, dan Lindsey Graham secara resmi masuk dalam daftar pencarian Rusia dan juga dalam daftar teroris serta ekstremis Rusia. Jadi, menurut saya, sikap yang benar adalah seperti ini. Tunjukkan kepada kami hasil laporan toksikologi. Apakah Graham diracuni atau tidak? Jika tidak, semua pertanyaan pun gugur. Tapi tahukah Anda, kesimpulan utama dari episode ini ternyata tentang hal lain. Kasus Lindsey Graham tidak mati bersamaan dengannya. Di Kremlin, tampaknya mereka menghela napas lega, berpikir bahwa kematian Graham akan membuat sanksi baru Amerika Serikat terhadap Rusia dipertanyakan. Karena memang Lindsey Graham lah yang mendorong ide sanksi sangat keras terhadap Federasi Rusia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hari ini 13 Juli di Kongres Amerika Serikat telah diperkenalkan versi yang diperluas secara radikal. Versi dari rancangan undang-undang ini, dan inilah perubahan kunci yang membuat Anda harus menonton episode ini sampai habis, akan saya jelaskan sekarang. Versi lama dari rancangan undang-undang yang didorong oleh Lindsey Graham terdengar seperti ini. Respon Washington terhadap penolakan Moskwa untuk berdamai hampir sepenuhnya bergantung pada kehendak pribadi Donald Trump. Artinya, palu sanksi sudah ada di atas meja di Gedung Putih. Tetapi keputusan untuk memukul atau tidak hanya dan sepenuhnya ditentukan oleh Donald Trump. Dan inilah versi terbaru dari rancangan undang-undang tersebut. Begini bunyinya. Sebagian besar sanksi akan berlaku secara otomatis 30 hari setelah undang-undang ini disahkan. Tanpa Donald Trump, tanpa persetujuannya atau suasana hatinya, tanpa tawar-menawarnya dengan Vladimir Putin. Semuanya sederhana. Jika Rusia tidak melakukan perundingan damai, dan memang tidak, maka sanksi otomatis akan diberlakukan. Selain itu, cakupan sanksinya total. Sektor keuangan, energi, pelayaran, investasi. Ditambah lagi, senjata utamanya tetap dipertahankan. Inilah tarif terhadap negara manapun yang terus membeli minyak dan gas Rusia.
Ditambah lagi dengan pukulan terhadap perusahaan-perusahaan yang membantu Rusia menghindari sanksi. RUU ini sudah memiliki 85 pengusul bersama di Senat. Jumlah ini sudah cukup bahkan untuk mengatasi veto presiden. Dan inilah pengusul bersama Lindsey Graham, seorang Demokrat Richard Blumenthal, yang menuntut percepatan pemungutan suara dengan alasan yang sederhana, Putin Tidak pantas mendapatkan waktu tambahan. Kesimpulannya, ya kebetulan ini sangat menyeramkan. Seorang senator meninggal yang sebelumnya menurut Alexander Dugin harus dihancurkan, dan Iran menjatuhkan vonis sehari setelah dia menyetujui sanksi yang bisa menghancurkan pendapatan minyak Kremlin. Keesokan harinya, senator kedua yang mendukung bantuan untuk Ukraina masuk rumah sakit. Dan untuk menghentikan semua manipulasi, sebaiknya pihak penyelidik segera mempublikasikan laporan toksikologi kematian Graham. Dan yang benar-benar penting, jika ada seseorang di Moskwa yang senang dengan kematian Graham, maka dia terlalu cepat membuka sampahnya. Karena rancangan undang-undang yang katanya mati bersama penulisnya kini bangkit kembali dalam bentuk yang jauh lebih berbahaya. Dulu, seperti yang dikatakan, godam sanksi ada di tangan Donald Trump, dan dia bisa menggunakannya atau tidak. Sekarang, palu itu akan jatuh dengan sendirinya. Pada dasarnya, 30 hari setelah rancangan undang-undang ini disahkan, Graham sudah tidak ada lagi. Tapi, sanksi nerakanya tetap ada. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar. Saya yakin di episode ini Anda pasti punya sesuatu untuk dikatakan tentang topik ini. Jadi, tuliskan semua yang Anda pikirkan. Di sana, Anda juga bisa berdiskusi tentang topik episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like, dan tekan lonceng agar mendapatkan notifikasi saat episode baru keluar. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.